Hidrogen. Hidrogen adalah unsur paling melimpah dalam alam semesta dan merupakan ketiga yang paling berlimpah di bumi. Hidrogen adalah atom yang sederhana namun memiliki energi ionisasi sekitar 1314 kJ per mol dan kekuatan ikatan H dengan H dalam molekul diatomik adalah sekitar 435 kJ per mol. Hidrogen ditemukan oleh Cavendish pada 1781. Hidrogen di atmosfer bumi tidak terdapat pada unsur bebas karena massa molekul yang rendah, namun dalam bentuk berbagai senyawa terutama air. Sebagian besar senyawa hidrogen sederhana bersifat kovalen dan menghasilkan elektron untuk membentuk ion hibrida. Hal tersebut menyebabkan hidrogen dapat membentuk struktur kimia bervariasi dan bereaksi menghasilkan beragam senyawa. Hidrogen dianggap sebagai pembawa energi yang merupakan sarana untuk menyimpan dan mentransmisikan energi yang berasal dari sumber energi primer. Reaksi pembakar hidrogen menghasilkan air ditunjukkan pada reaksi di bawah ini. 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O ditambah 572 kJ atau 286 kJ per mol. Selain itu, hidrogen dapat diproduksi dari bahan baku air yang jumlahnya tersedia cukup banyak di alam. Proses memperoleh hidrogen dengan memisahkan molekul H2O dalam jumlah besar, namun ekonomis menjadi tantangan sendiri dalam pengembangan hidrogen. Selanjutnya, sifat kimia dan fisika. Yang pertama, sifat kimia. Atom hidrogen sangat reaktif secara kimia, sehingga sebagian besar hidrogen di alam terikat dengan atom-atom oksigen atau karbon dan sangat sedikit berada dalam bentuk unsur bebas. 2. Hidrogen normal mengandung 75% ortohidrogen dan 25% parahidrogen pada temperatur kamar. Yang ketiga, hidrogen bereaksi dengan sejumlah elemen untuk menghasilkan hibrida baik logam dan non-logam seperti NH3, NaH, KH, dan pH maupun dengan belerang seperti H2S. 4. Atom hidrogen bereaksi dengan senyawa organik untuk menghasilkan campuran produk yang kompleks, misalnya saat bereaksi dengan etilena menghasilkan C2H6 dan C4H10. Selanjutnya ada sifat fisika. Yang pertama, nomor atom sama dengan 1. Yang kedua, massa atom sama dengan 1008. Yang ketiga, titik didih sama dengan minus 252,2 derajat Celcius. Yang keempat, titik lebur sama dengan minus 259,2 derajat Celcius. Yang kelima, kepadatan sama dengan 0,08988 gram per liter. Yang keenam, jari-jari atom atau nanometer sama dengan 0,037 nanometer. Yang ketujuh, energi ionisasi sama dengan 1310 kJ per mol. Yang kedelapan, potensial elektroda tidak ada atau sama dengan 0. Selanjutnya, mengenal senyawa hidrogen. Yang pertama, senyawa hibrida. Senyawa hidrogen sering disebut senyawa hibrida. Hibrida ialah senyawa kimia yang terdiri atas hidrogen dengan unsur lain, misalnya sodium, kalsium. Hibrida merupakan nama yang diberikan untuk ion negatif hidrogen H-.
Walaupun ion ini tidak akan ada tanpa kondisi yang khusus, istilah hibrida digunakan secara luas untuk menyebut sebuah senyawa hidrogen dengan unsur lain, terutama untuk unsur golongan 1 sampai 16. Senyawa-senyawa yang dibentuk oleh hidrogen sangatlah banyak, melebihi senyawa yang dapat dibentuk oleh unsur lain. Yang berikut, senyawa kovalen dan organik. Senyawa kovalen dan senyawa organik, meskipun H2 tidak begitu reaktif dalam keadaan standar, ia masih dapat membentuk senyawa dengan kebanyakan unsur. Jutaan jenis hidrogen telah diketahui, namun itu semua tidak dihasilkan secara langsung dari hidrogen dan karbon. Hidrogen dapat membentuk senyawa dengan unsur yang lebih elektronegatif seperti halogen atau FCl, Bri. Dalam senyawa ini hidrogen memiliki muatan sebagai positif. Selanjutnya, ketika terikat dengan fluor, oksigen ataupun nitrogen, hidrogen dapat membantu dalam bentuk ikatan non-kovalen yang kuat yang disebut dengan ikatan hidrogen yang sangat penting untuk menjaga kestabilan kebanyakan molekul biologis. Hidrogen juga membentuk senyawa dengan unsur yang kurang elektronegatif seperti logam dan metaloid, yang mana hidrogen memiliki muatan parsial negatif. Senyawa ini dikenal dengan nama hibrida. Berikutnya ada persiapan laboratorium hidrogen. Persiapan laboratorium di hidrogen. Yang pertama, hidrogen terbentuk ketika bubuk seng bereaksi dengan asam klorida encer dengan reaksi Zn ditambah 2H2+ menghasilkan Zn2+ ditambah H2. Yang kedua, seng dan alkali berair juga dapat digabungkan untuk menghasilkan hidrogen. Reaksinya seperti berikut. Zn ditambah 2NaOH menghasilkan Na2ZO2 tambah H2. Di laboratorium, H2 dapat dibuat melalui reduksi air secara elektrolit atau kimia yang melibatkan setengah reaksi seperti berikut. 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan H2 ditambah OH-. Selanjutnya ada reaksi elektrolisis larutan garam. Dengan mengelektrolisis larutan air garam, larutan ini dihasilkan sebagai produk sampingan dalam produksi natrium hidroksida dan klorin. Reaksi yang terjadi selama elektrolisis adalah di anoda 2Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron negatif. Di katoda 2H2O ditambah 2 elektron negatif menghasilkan H2 ditambah 2 OH-. Selanjutnya, reaksi oksidasi logam dan ion logam. Reaksi dengan oksidasi logam dan ion logam ini mereduksi beberapa oksida logam dan ion logam dalam lautan udara menjadi logam yang sesuai. Misalnya, Pd2 ditambah H2 menghasilkan 2H+ ditambah Pd. Selanjutnya ada kegunaan hidrogen. Unsur hidrogen digunakan terutama dalam produksi amonia, metil alkohol, bahan organik, dan sejumlah besar bahan makanan. Hidrogen juga digunakan untuk menghasilkan nyala api yang sangat panas seperti obor oksihidrogen dan digunakan sebagai bahan bakar roket. Sekian hasil pemaparan materi dari saya. Terima kasih.